Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah. Salurkan donasi terbaik Anda untuk mendukung dakwah Mutiara Hikmah Official. Akhwati fillah rahimani wa rahimakunallah. Hari ini insyaallah kita akan belajar kembali tentang bagaimana menjadi seorang wanita yang bisa memberikan kontribusi dalam peradaban dunia ini, subhanallah. Dan ketahuilah wahai saudariku bahwa tidak ada agama yang paling bijak yang ada di muka bumi ini, subhanallah, yang memperhatikan betul secara detail, ya subhanallah, kecuali agama Islam. Karena Islam merupakan satu-satunya agama yang subhanallah ternyata akhirnya memuliakan wanita itu sendiri, memuliakan muslimah, subhanallah. Jadi dalam agama kita nih, saudariku, kita ini ibarat mutiara yang tak ternilai harganya, hingga harus dijaga, ya, hingga harus dididik, hingga harus dipelihara. Karena ternyata subhanallah, ketika kita berbicara tentang wanita atau tentang seorang muslimah, itu seperti kita membicarakan air gitu ya. Artinya bahwa ketika kita melihat air, maka air itu membentuk sebuah peradaban. Apa kaitannya dengan air? Ya, dalam melihat sudut pandang wanita, karena teman-teman, kota Mekah, teman-teman pasti tahu ya kota Mekah di mana? Yang mana kota Mekah itu adalah kota di mana banyak sekali umat Islam ya mengunjungi untuk bisa beribadah umrah, untuk bisa beribadah haji. Tidaklah kita tahu kota Mekah itu, teman-teman, ya, kecuali kota Mekah itu awalnya, ya subhanallah, adalah dengan adanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan juga tidaklah kita bisa melihat kota Mekah sampai hari ini kalau tidak ada air Zam-Zam, ya kan? Kalau ada hubungannya dengan Nabi Ibrahim, artinya hubungannya ada dengan kondisi di mana Nabi Ibrahim kala itu membangun sebuah peradaban di kota Mekah. Kalau sudah berbicara tentang Nabi Ibrahim, maka kita akan mengetahui bahwa subhanallah, sesungguhnya istri Nabi Ibrahim, yaitu Ibunda Hajar, ya, beliau termasuk salah satu wanita yang membangun peradaban ini. Karena air Zam-Zam itu sendiri ditemukan oleh Ibunda Hajar, ya teman-teman, ketika mencari air untuk putranya yaitu Ismail. Ya, coba teman-teman baca lagi kisah bagaimana subhanallah Ibunda Hajar, ya, beliau berlari dari Safa ke Marwa dan akhirnya Allah Subhanahu wa taala memancarkan air, ya, dan kita kenal saat ini dengan air Zam-Zam. Dan dari air Zam-Zam itulah muncul sebuah peradaban. Dan kita paham bahwa peradaban itu salah satu penopangnya, teman-teman, adalah air. Karena air adalah kebutuhan pokok dalam kehidupan manusia. Jadi bisa dipahami ya. Nah, kalau dikaitkan dengan wanita muslimah, maka ada para ulama menyampaikan kedudukan wanita muslimah ini, kedudukannya seperti air, ya, di mana dia merupakan perkara yang paling penting dan tentunya perkara yang kita hendaklah memperhatikan gitu loh. Karena terbentuknya sebuah peradaban itu, teman-teman, peradaban yang benar, peradaban yang lurus, itu dilihat dari bagaimana wanitanya. Ya, bagaimana Islam memposisikan wanita, bagaimana pula Islam mendidik wanita, bagaimana pula Islam mengarahkan wanita sesuai apa yang telah diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Maka ketika seorang wanita muslimah ini dia sudah sesuai dengan fitrahnya, teman-teman, ya, sesuai dengan apa yang ia berikan tugas dari Sang Pencipta ia jalankan, maka peradaban ini akan lurus, akan bagus gitu ke depannya. Ya subhanallah. Jadi jika wanita muslimah ini benar-benar mengemban tugasnya dengan benar, maka peradaban yang ada adalah peradaban yang baik, peradaban yang sesuai dengan fitrahnya, dan kemenangan, ya, akan lebih dekat lagi tentunya. Jadi ketahuilah wahai saudariku bahwa ternyata subhanallah kita sebagai wanita ini memiliki peran yang sangat luar biasa, ya. Dan kita tahu subhanallah, teman-teman, bahwa sesungguhnya kita hendaknya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, ya subhanallah, ketika Allah menciptakan kita sebagai wanita muslimah, ya. Karena yang namanya wanita dan Islam itu sebenarnya tidak bisa dipisahkan.
Ya, karena Islam, seorang muslimah hendaklah dia paham tentang apa-apa yang menjadi garis besar yang telah diajarkan di dalam Islam ini untuk mengatur segala kehidupan. Ya, dan subhanallah, kita tahu ketika kita menjadi seorang wanita muslimah, maka sudah tidak ada lagi perbedaan di dalam kasta maupun dalam harta, kan teman-teman. Allah hanya melihat ketakwaan seorang hamba. Jadi kita bersyukur kepada Allah atas apa yang telah Allah berikan kepada kita hari ini, menjadi wanita-wanita yang mana kita dimuliakan oleh Islam itu sendiri, subhanallah, dan kita bisa berkarya. Ya, subhanallah. Dan kita tahu bahwa orang-orang barat, ya, mereka menggembos-gembosi dengan berbagai macam isu, sebuah hal yang sepertinya itu memang digembor-gemborkan untuk menjadikan wanita akhirnya dia tidak lagi memperhatikan bagian agama ini, ya, bagian Islam ini, mendiskriminasikan wanita dengan mengatakan bahwa, atau memojokkan wanita, bahwa dengan mengatakan bahwa wanita itu, wanita muslimah itu wanita yang tidak bisa berkarya. Ya, subhanallah, untuk membangun sebuah peradaban. Padahal tidaklah peradaban itu terjadi kecuali wanitanya itu dia kembali kepada fitrahnya, dia kembali kepada fitrahnya, kembali kepada apa yang Allah dan Rasulnya inginkan. Baru setelah itu peradaban itu dimulai. Ya, subhanallah. Tapi kalau wanitanya ternyata tidak sesuai dengan fitrahnya, teman-teman, maka sungguh peradaban akan mulai hancur sedikit demi sedikit. Ya, subhanallah. Di kita nih sebenarnya memiliki sebuah peran yang sangat-sangat strategis gitu ya. Baik itu kita sebagai hamba Allah, teman-teman, ataupun kita sebagai seorang istri dari suami kita, atau kita sebagai seorang ibu bagi anak-anak kita. Jadi subhanallah ya, dimanapun peran kita, maka jalani peran kita itu dengan baik, ya teman-teman. Karena itu yang akan menjadikan sebuah peradaban akan baik. Begitu pula ketika kita berada di masyarakat, maka cobalah kita sebagai wanita muslimah memposisikan diri kita untuk bisa mewarnai dengan hal-hal yang baik, ya. Dan kita tahu, subhanallah, teman-teman, bahwa seorang wanita muslimah, subhanallah, memiliki peran yang sangat luar biasa dalam mendidik anak-anaknya, menjadikan generasi setelahnya itu akan menjadi lebih baik ketika wanita-wanita muslimah dia tahu mana tugas yang paling penting menjadi seorang ibu, ya, subhanallah. Jadi rahim kita nih teman-teman, ketahuilah wahai saudariku bahwa kita itu kan diberikan rahim oleh Allah, dan ini kekhususan bagi kita seorang wanita. Allah tidak berikan ini kepada laki-laki, tidak, tapi kita yang diberikan kesempatan untuk hamil, kita yang diberikan kesempatan untuk bisa melahirkan, kita juga yang diberikan kesempatan untuk bisa menyusui serta mendidik anak-anak kita. Jadi dari rahim wanita-wanita muslimah inilah yang akan melahirkan generasi-generasi yang gemilang, generasi-generasi yang Allah dan Rasulnya ridhoi, subhanallah, ya. Dan generasi yang produktif tentunya, ya, yang bisa menjadi tangguh dalam kehidupan di akhir zaman ini, subhanallah. Bahkan kita sebagai seorang ibu, terkadang kita itu tugasnya luar biasa gitu ya. Tidak bisa dibayar dengan materi sekalipun, ya. Kita hanya ingin karya kita sebagai seorang ibu itu kita berharap agar Allah kelak memasukkan kita ke dalam surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, subhanallah. Jadi kalau kita sebagai seorang ibu, maka jadilah seorang ibu yang baik, yang siap untuk membangun peradaban dengan mendidik anak-anak kita, mencerdaskan anak-anak kita, teman-teman, atas izin Allah. Dan tentunya ini adalah karya gemilang seorang ibu, ya, yang bisa melahirkan generasi-generasi yang luar biasa. Ya, Masya Allah. Baik, kita bisa ambil sebuah contoh, teman-teman, ya, di antara contoh-contoh wanita-wanita muslimah yang bisa membangun peradaban. Di antaranya adalah Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Ya, Ibunda Aisyah, subhanallah, beliau memiliki peran yang sangat penting dalam menjadikan peradaban ini lebih baik, gitu loh. Subhanallah. Beliau itu seorang ummahatul mukminin, ya, ibu dari kita orang-orang beriman dan juga istri Rasulullah SAW. Juga beliau seorang yang dikaruniai oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan kecerdasan yang luar biasa, Masya Allah. Beliau dulu, teman-teman, Ibunda Aisyah ini mendirikan majlis-majlis ilmu, subhanallah, untuk kaum muslimah. Dan ada pula para sahabat ridwanullahi alaihim yang mereka juga akhirnya gitu ya belajar kepada Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, subhanallah. Jadi Ibunda Aisyah ini termasuk kalau zaman dulu tuh seorang muallimah gitu ya, seorang muhaddisah, seorang yang memang subhanallah
teladan gitu loh bagi muslimah-muslimah, sahabiah-sahabiah yang lainnya. Karena memang beliau tuh ahli dalam ilmu fikih, ahli dalam ilmu hadis gitu ya. Beliau juga ahli dalam dalam kesehatan ya, Masya Allah. Jadi komplit, subhanallah ya, luar biasa. Dan Ibunda Aisyah ini teman-teman, ya sejarah telah mencatat bahwa beliau juga termasuk di antara yang merawikan atau yang meriwayatkan hadis ya, Masya Allah. Dan ini subhanallah teman-teman menjadi PR untuk kita ya, bahwa hendaklah kita itu menjadi wanita-wanita yang berilmu. Jadilah kita seperti Ibunda Aisyah ya, subhanallah, yang mana beliau itu sangat dekat dengan Rasulullah SAW, dan pada akhirnya beliau pun ya subhanallah mengajarkan apa yang beliau dapatkan dari Rasulullah SAW kepada kaum muslimin ya, Masya Allah. Dan kita tahu subhanallah Ibunda Aisyah ini subhanallah ya, beliau termasuk orang yang atau istri yang dicintai oleh Nabi kita Muhammad SAW ya. Kita banyak tahu apa-apa yang sepertinya para sahabat tidak mengetahui apa yang ada dalam keluarga Rasulullah SAW, kecuali kita tahu akhirnya dari Ibunda Aisyah radhiyallahu anha ya, Masya Allah. Jadi kecerdasan beliau sangat luar biasa, Masya Allah. Dan subhanallah teman-teman, beliau juga termasuk wanita-wanita yang menorehkan tinta-tinta emasnya ya, Masya Allah. Beliau subhanallah seorang wanita yang memiliki kedudukan ya, yang sangat luar biasa di hadapan Allah dan Rasulnya, sampai-sampai subhanallah Jibril ya menitipkan salam untuk beliau ya, Masya Allah. Dan subhanallah kita tahu bahwa Ibunda Aisyah juga termasuk seorang yang berilmu daripada wanita-wanita lainnya. Contohnya siapa? Buktinya siapa yang mengatakan bahwa Ibunda Aisyah ini adalah seorang yang alim, seorang yang berilmu, yang bisa menorehkan tinta-tinta emasnya? Dikatakan oleh Atha ya dalam kitab beliau Al-Mustadrak ya, beliau mengatakan Atha ini bahwa Ibunda Aisyah adalah wanita yang paling faqih, subhanallah, dan pendapat-pendapatnya adalah pendapat yang paling membawa kemaslahatan untuk umum. Artinya beliau subhanallah teman-teman, walaupun beliau sebagai seorang muslimah, beliau memberikan peran yang sangat luar biasa untuk peradaban Islam ini. Apa buktinya? Beliau berpendapat ya, dan pendapatnya itu diterima oleh para sahabat ridwanullahi alaihim, karena pendapatnya Ibunda Aisyah membawa kemaslahatan untuk kaum muslimin ya, subhanallah. Dan Imam Az-Zuhri pernah mengatakan, kata beliau nih subhanallah, dalam kitab Al-Mustadrak Imam Hakim juga disebutkan bahwa apabila ilmunya Ibunda Aisyah itu dikumpulkan dengan ilmu seluruh para wanita lain, maka ilmunya Ibunda Aisyah ini lebih utama. Subhanallah, subhanallah ya. Dan Ibnu Abdul Bar, beliau juga pernah mengatakan bahwa Ibunda Aisyah ini satu-satunya wanita di zamannya yang memiliki kelebihan dalam 3 bidang ilmu. Ilmu fikih, ilmu kesehatan, dan ilmu syair. Subhanallah ya, subhanallah. Bahkan para sahabat ridwanullahi alaihim, kata Ibnu Abdul Bar, ketika ada sesuatu yang belum dipahami dalam masalah agama, ini para sahabat nih, mereka datang kepada Ibunda Aisyah menanyakan. Subhanallah ya, subhanallah ya, subhanallah. Abu Musa Al-Asy'ari ya, beliau pernah menyebutkan, kata beliau, dulu kami tuh merasa kebingungan tentang suatu hadis. Lalu kami bertanya kepada Ibunda Aisyah ya, dan kami dapatkan jawaban dari Ibunda Aisyah radhiyallahu anha ya, subhanallah. Jadi beliau termasuk teman-teman seorang wanita yang sangat luar biasa, bisa menorehkan tinta-tinta emasnya untuk peradaban yang lebih baik ya, subhanallah. Dengan apa? Dengan ilmu, subhanallah. Dan beliau termasuk orang yang sangat mencintai ilmu ya, subhanallah. Dan juga tadi kita tahu bahwa Ibunda Aisyah adalah seorang yang sangat-sangat bijak ya, subhanallah. Dan ini teladan dari Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, subhanallah. Kemudian teman-teman, kita juga bisa kita ada sebuah contoh ya dari Ibunda Khadijah radhiyallahu anha ya, subhanallah, bagaimana beliau menjadi pendamping yang sangat luar biasa ya untuk diri Rasulullah SAW ya, dan beliau juga menjadi seorang ibu yang sangat luar biasa ya, Masya Allah, bagi putra putri beliau ya, Masya Allah, sampai-sampai akhirnya dari Ibunda Khadijah ya, subhanallah, beliau berhasil mendidik putri-putri beliau untuk menjadi wanita-wanita salihah. Kita tahu ada Ummi Kulsum, ada Ruqayyah, ada Fatimah, ada Zainab ya, subhanallah. Dari beliaulah subhanallah akhirnya muncul generasi-generasi yang luar biasa ya, Masya Allah, Allahu Akbar. Dan kita paham teman-teman bahwa Ibunda Khadijah radhiyallahu anha, beliau juga seorang yang
sangat-sangat mencintai Allah dan Rasulnya. Ya subhanallah. Beliau berkorban bukan hanya dengan harta beliau, tapi beliau juga berkorban dengan jiwa beliau. Ya subhanallah. Allahu Akbar. Ya subhanallah. Jadi benar-benar beliau juga telah menjadi teladan bagi kita wanita-wanita muslimah, dan tentunya beliau termasuk ya wanita-wanita yang perlu kita apresiasi dalam membangun peradaban ini. Subhanallah. Ya, jadi Ibunda Khadijah juga teman-teman ya, seorang yang berperan dalam peradaban Islam. Beliau membantu dakwah Nabi kita Muhammad SAW. Ya subhanallah. Bahkan Nabi kita Muhammad SAW dia pernah mengatakan tentang kebaikan Ibunda Khadijah radhiyallahu anha. Ya subhanallah. Apa kata beliau? Ya subhanallah, Ibunda Khadijah adalah orang yang benar-benar mencintai beliau ya, dikala ada orang-orang yang membenci beliau. Ya, Ibunda Khadijah juga termasuk ya subhanallah orang yang beriman kepada Rasulullah SAW dikala orang lain tidak beriman kepada Rasulullah SAW. Ya, dan dari rahim Ibunda Khadijah lah ya Rasulullah SAW mendapatkan anak dari Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Dan ini artinya teman-teman bahwa kita tahu subhanallah peran Ibunda Khadijah ya dalam peradaban Islam ini tidak bisa kita remehkan gitu ya. Karena subhanallah beliau sangat luar biasa ya, bisa memberikan banyak hal dalam peradaban Islam ini. Subhanallah. Bahkan teman-teman, kalau teman-teman baca kisahnya Ibunda Khadijah ya subhanallah, beliau itu sampai-sampai bisa menjadi seorang istri yang akhirnya Rasulullah SAW tidak menikahi wanita lain ketika beliau menikah dengan Ibunda Khadijah. Itu kan luar biasa ya, Masya Allah. Ya subhanallah. Di wanita yang memang dirindukan oleh suaminya ya, subhanallah. Dan beliau subhanallah teman-teman sangat-sangat antusias gitu loh. Ketika beliau tahu apa yang terjadi dengan Rasulullah SAW, beliau sangat antusias dalam membantu agama Islam ini. Dan beliau subhanallah ya benar-benar menjadikan Allah dan Rasulnya itu menjadi prioritas utama. Ya subhanallah. Dan kita lihat juga teman-teman yang saya cintai karena Allah, seorang wanita ya yang dia memiliki peran besar dalam membentuk peradaban Islam ini. Kalau teman-teman tahu, ada ibunya Imam Bukhari. Ya, siapa yang tidak kenal dengan Imam Bukhari? Subhanallah. Imam Bukhari adalah seorang yang berilmu, ya subhanallah. Dan beliau dari kecil teman-teman sudah ditinggal wafat oleh ayahnya. Akhirnya beliau tinggal dengan ibu tercintanya. Subhanallah. Dan kita lihat bagaimana akhirnya ibunya Imam Bukhari mendidik Imam Bukhari untuk mencintai ilmu. Subhanallah. Jadi dari kecil ibunya Imam Bukhari itu berdoa kepada Allah ya di sepanjang malam agar Allah berkenan menjadikan Imam Bukhari bisa memberikan kebaikan yang banyak untuk umat ini ya. Subhanallah. Dan akhirnya Allah kabulkan doa ibunda Imam Bukhari, dan kita tahu bahwa di antara yang sangat berjasa dalam kehidupan kita sebagai umat Islam adalah Imam Bukhari. Ya subhanallah. Dan ada juga subhanallah teman-teman seorang wanita ya yang mana beliau itu seorang yang luar biasa dalam mendidik generasi untuk menciptakan peradaban yang lebih baik. Siapa beliau? Beliau adalah Asma. Ya kalau teman-teman pernah kenal Asma, putrinya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu yang punya gelar Dzatun Niqatain, pemilik dua ikat pinggang. Ya subhanallah, beliau itu luar biasa dalam mendidik anak-anak beliau. Ya jadi ini teladan yang sangat luar biasa. Ya beliau punya anak namanya siapa? Urwah ibnu Zubair. Beliau juga punya anak namanya Abdullah. Ya subhanallah. Dan beliau benar-benar mendidik dengan totalitas gitu loh. Menjadikan Abdullah ini, Urwah ini sebagai orang-orang yang sangat-sangat mencintai Allah dan Rasulnya. Dan akhirnya subhanallah teman-teman, Urwah ini berhasil menjadi seorang imam ya, yang mana banyak sekali para ulama dari kalangan tabi'in mengambil ilmu dari beliau ya, Masya Allah. Dan kita tahu teman-teman ya, ada seorang wanita yang sangat luar biasa dalam membangun sebuah peradaban ini teman-teman. Di antaranya adalah ibunda Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala ya. Ibunda Imam Ahmad ini teman-teman, beliau sangat perhatian dengan keadaan putranya
Ya, dan ini bisa teman-teman kita belajar dari ibunda Imam Ahmad, ya subhanallah. Beliau subhanallah ya, ibunda Imam Ahmad dari sejak kecil, yang ibunya Imam Ahmad kalau teman-teman tahu namanya Sofiyah binti Maimunah, ya. Beliau itu ketika tahu Imam Ahmad sudah ditinggal wafat oleh ayahanda tercintanya, maka beliau biasa membangunkan Imam Ahmad itu sebelum fajar. Ya, lihat, disinilah mulai seorang wanita membangun sebuah peradaban. Dia tahu bahwa dia harus menyiapkan generasi terbaik gitu. Dan generasi terbaik itu adalah orang-orang yang terbiasa bangun sebelum fajar. Ya, maka ibunda Imam Ahmad termasuk wanita yang sangat cerdas, ya. Beliau membangunkan Imam Ahmad yang masih kecil teman-teman sebelum fajar, dan beliau mengantarkan Imam Ahmad subhanallah untuk bisa sholat subuh di masjid. Bahkan subhanallah ibunya ini mengajarkan kepada Imam Ahmad untuk menjadi seorang muadzin, ya masya Allah. Ketika putranya sudah selesai dari masjid, maka ibunya pun akhirnya menggandeng kembali Imam Ahmad yang masih kecil ke dalam rumahnya, subhanallah. Dan inilah upaya ya ibunda Imam Ahmad, Sofiyah binti Maimunah. Di antara upayanya adalah mengajak Imam Ahmad untuk mencintai masjid, ya. Kemudian setelah Imam Ahmad mulai besar teman-teman, subhanallah, maka mulailah ya ibunda Imam Ahmad yaitu Sofiyah binti Maimunah mengajarkan kebaikan-kebaikan kepada Imam Ahmad, ya. Termasuk di dalamnya beliau terbiasa mengajarkan ibadah-ibadah sunnah kepada Imam Ahmad. Lihat teman-teman, seorang ibu yang baik, seorang ibu yang cerdas, dia tahu kemana dia harus melangkah, ya, dan apa yang harus diberikan kepada putranya. Dan kita tahu Sofiyah binti Maimunah seorang yang sangat cerdas, ya. Dan beliau mau ketika badan ini sudah tidak ada lagi di dunia, namun transferan pahala tetap ia dapatkan. Maka di antara caranya beliau ajarkan Imam Ahmad dengan ibadah-ibadah sunnah. Tentunya setelah beliau mengajarkan ibadah-ibadah wajib kepada Imam Ahmad. Ya subhanallah. Dan beliau tuh sudah biasa teman-teman mengerjakan sholat malam ya dengan putra tercintanya. Subhanallah, dalam keadaan dingin yang sangat menggigit ya di musim dingin ataupun panas yang sangat menyengat di musim panas. Ya, subhanallah. Allahu Akbar ya. Usaha Sofiyah binti Maimunah ini tidak sia-sia. Allah zat yang maha memberikan balasan yang terbaik ya. Maka Imam Ahmad pun ya teman-teman, subhanallah, di usia 16 tahun Imam Ahmad sudah menjadi orang yang luar biasa. Ya subhanallah, banyak sekali para ulama akhirnya menimba ilmu dari Imam Ahmad, subhanallah ya. Dan inilah asal muasalnya sebuah peradaban ya subhanallah. Jadi kita itu teman-teman sebagai muslimah hendaklah kita bahagia gitu. Kenapa? Karena ternyata ada sosok-sosok yang luar biasa dalam peradaban Islam yang dia mencintai Islam dengan sepenuh hati, dengan memberikan kontribusi yang terbaik gitu ya subhanallah. Dan kita itu bertugas untuk mencetak para pemimpin ya. Dari rahim kita lah Allah akan jadikan para pemimpin Islam ini yang bisa membawa peradaban yang lebih baik ya teman-teman. Dan dari rahim kita lah Allah akan jadikan para pejuang yang bisa membela Islam ini sampai hari kiamat. Maka di antara peran kita teman-teman yang sangat signifikan ya untuk kita ingat kembali adalah jadilah kita seorang ibu yang luar biasa ya, seperti Nawar binti Malik ya, yang mana beliau adalah ibunda Zaid bin Thabit. Ya, kita tahu Zaid bin Thabit itu seorang yang sangat luar biasa ya. Beliau sekretarisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang dipercaya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya teman-teman. Dan ternyata di balik kehebatan Zaid bin Thabit ada seorang wanita yang sangat luar biasa. Jadi An-Nawar binti Malik ini subhanallah, beliau benar-benar mendidik ya, baca tulis terlebih dahulu kepada Zaid bin Thabit. Dan akhirnya kita tahu Zaid bin Thabit ini seorang yang istilahnya beliau itu punya andil besar dalam membangun peradaban Islam ini, terutama dalam bidang bahasa. Ya subhanallah, beliau diperintahkan oleh Rasulullah SAW untuk mempelajari bahasa Ibrani teman-teman, dan juga bahasa Suryani gitu ya. Beliau akhirnya belajar dan beliau juga termasuk menjadi penerjemah ya bagi Rasulullah SAW dan kaum muslimin yang lainnya. Subhanallah. Bahkan Rasulullah SAW beliau pernah berbicara ya tentang Zaid bin Thabit. Apa kata beliau? Kata beliau, wa afraduhum Zaid bin Thabit. Ya, ini kesaksian beliau bahwa Zaid bin Thabit adalah orang yang sangat berilmu ya, yang mana di antara ilmu yang Allah berikan kepada Zaid bin Thabit ini teman-teman, beliau adalah ahli faraid ya subhanallah. Maka tidak heran ya bahwa ternyata seorang wanita itu menjadi tiang bagi sebuah bangsa gitu ya. Karena baiknya wanita akan baik pula peradaban setelahnya.
hancurnya wanita akan hancur pula peradaban setelahnya, gitulah. Subhanallah. Dan ini tidak, mereka orang-orang barat itu tahu betul di mana titik lemahnya kita orang-orang beriman, ya. Di antara tugas mereka, teman-teman, adalah merusak, ya, merusak kita sebagai wanita-wanita muslimah, ingin mengalihkan tujuan utama kita sebagai seorang pendidik, ya. Dan ini sebuah profesi yang sangat mulia, ya. Jadi bagi teman-teman yang saat ini sudah dikaruniai anak, maka didiklah anak-anak kita menjadi generasi yang baik, karena itu adalah awal dari sebuah peradaban. Dan bagi teman-teman yang saat ini belum memiliki putra, ya, belum memiliki buah hati, maka kiprah kita sebagai wanita muslimah itu dengan mendidik anak-anak kaum muslimin, ya. Subhanallah. Karena disinilah letak baik buruknya sebuah bangsa, ya teman-teman. Subhanallah. Dan tidaklah kita mendidik anak-anak kaum muslimin kecuali kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar kelak Allah Subhanahu wa taala mengembalikan lagi kemenangan Islam seperti yang dulu pernah didapatkan oleh kita orang-orang beriman, ya. Dan di antara yang bisa kita lakukan juga, ya, untuk menjadi seorang pendidik, teman-teman, adalah berilmu. Dalam membangun sebuah peradaban itu bukan hanya semangat saja, semangat saya mau membangun peradaban, ya. Tapi hendaklah seorang wanita muslimah itu dia berilmu terlebih dahulu. Jangan pernah kita berhenti dari yang namanya belajar ilmu agama, ya, karena ketika seorang ibu itu cerdas, maka dia akan mengajarkannya kepada anak-anaknya. Tapi ketika seorang ibu itu berilmu, maka dia bisa mengajarkan sesuatu yang baik kepada anak-anaknya. Tapi kalau ibunya tidak berilmu, apa yang akan diberikan kepada anak-anaknya, ya? Dan bagaimana peradaban ini bisa berubah menjadi peradaban yang lebih baik kalau wanita-wanita muslimahnya jauh dari ilmu? Subhanallah. Ini yang paling penting, ya. Dan ini menjadi pesan bagi kita semuanya, teman-teman. Jangan pernah tinggalkan majlis ilmu, karena dari sinilah Allah akan mengangkat derajat kita, baik di dunia maupun di akhirat. Dan Allah Azza wa Jal membedakan mana orang-orang yang berilmu dan mana orang-orang yang tidak berilmu. Subhanallah. Dan kita tahu, ya, di antara tujuan kita dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah untuk beribadah. Dan di antara ibadah kita adalah menuntut ilmu, ya. Jadi jangan pernah tinggalkan majlis ilmu, dan jangan pernah menyombongkan diri selesai untuk belajar ilmu agama, karena sejatinya kita semuanya adalah calon-calon, ya, ibunda dari para pejuang, ya, pastinya, ya. Subhanallah. Dan kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala semoga dengan kita memperhatikan pendidikan kaum muslimin, maka Allah akan rubah, ya, peradaban kepada peradaban yang lebih baik lagi, peradaban yang gemilang. Dan teman-teman yang saya cintai karena Allah, ketika kita benar-benar menjadikan waktu kita untuk berjuang di jalan Allah, teman-teman, maka Allah pun akan mengurusi semua kebutuhan kita. Jadi menolong agama Allah itu jangan pernah takut, ya teman-teman. Karena di antara peran kita sebagai seorang muslimah juga bisa, ya, menolong agama Allah. Dan kalau kita aplikasikan dalam kehidupan saat ini, maka di antara yang bisa kita lakukan adalah kita berkarya dengan apa yang telah Allah berikan dari berbagai macam kelebihan, ya. Subhanallah. Dan ini yang akan bisa merubah peradaban, gitu. Kalau misalnya teman-teman diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kelebihan untuk bisa mengajar, maka silakan mengajar. Kalau di antara teman-teman diberikan kelebihan oleh Allah misalnya dalam ilmu mendesain, maka silakan, ya, bikin kata-kata yang menyemangati wanita-wanita muslimah untuk lebih taat lagi kepada Allah, dan itu merupakan ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau di antara teman-teman, ya, ada yang bisa membuat buku, ya, cinta dengan literasi, maka buatlah karya, karena karya itu yang akan terus hidup walaupun kita sudah terbujur kaku di kubur, ya. Subhanallah. Dan itu akan menjadi ilmu yang bermanfaat, amal jariah untuk kita semuanya. Dan kalau ada di antara teman-teman, ya, subhanallah, yang bisa menjadi da'iyah, ya, penyeru-penyeru kebenaran, maka berdakwalah, ya, berdakwalah. Karena tidaklah kita berdakwah, teman-teman, kecuali ini adalah jalannya para nabi, ya. Subhanallah. Dan tidaklah seseorang menyampaikan sebuah kebenaran, mengajak orang-orang kepada kebaikan, kecuali ia akan didoakan oleh para malaikat, ya, akan didoakan oleh seluruh penghuni langit dan bumi dengan kebaikan, ya. Subhanallah. Kita ingin memberikan kontribusi yang nyata dalam peradaban
Islam ini, dan kita ingin Allah Subhanahu wa taala menjadikan generasi setelah kita menjadi generasi yang gemilang, generasi yang Allah dan Rasulnya cintai, generasi yang bukan alay-alay gitu ya, generasi yang bukan generasi lebay, bukan generasi cabe-cabean, tapi generasi yang memiliki prinsip yang akhirnya nanti terwujudlah peradaban yang lebih baik gitu loh. Jadi ini ya teman-teman yang mesti kita perhatikan. Baik, itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Jika ada yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, jika ada yang salah datangnya dari saya pribadi, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Aqulu qauli hada wastaghfirullah li wa lakum wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah.